Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah kita bisa berjumpa kembali di pertemuan yang keempat di materi yang diampu oleh Bapak Temi Wijaya, yakni beliau mengampu mata kuliah manajemen risiko dan asuransi syariah. Terus PPT ini disusun oleh Halimi Fauzan, Prodi Ekonomi Syariah semester 6. Dan kali ini saya akan mempresentasikan tugas mata kuliah yang bertemakan analisis risiko asuransi syariah. Mungkin kita bisa lihat temanya terlebih dahulu biar teman-teman bisa mengetahui apa yang akan saya jelaskan nantinya, yakni mengenai analisis risiko asuransi syariah. Apa itu sih risiko dalam asuransi dan bagaimana pengelolaannya? Mungkin teman-teman masih bertanya-tanya apa sih risiko dan bagaimana mengelola asuransi syariah. Karena kebanyakan sekarang masih belum mengetahui apa itu asuransi, mana ini asuransi secara konven, mana itu asuransi secara syariah. Dan untuk yang pertama, mari kita lihat pengertian dan pertanyaan yang mungkin saja akan timbul nantinya. Mungkin risiko ini tidak pernah lepas dalam kehidupan kita, karena risiko ini sangat melekat dalam kehidupan sehari-hari kita. Maka dalam sebuah organisasi, bisnis ataupun suatu lembaga tidak akan pernah luput dari risiko. Nah, dalam asuransi kita fokus terhadap asuransi. Apa itu asuransi? Yakni asuransi hadir untuk memberikan perlindungan terhadap risiko kerugian finansial. Jadi asuransi hadir untuk memberikan perlindungan terhadap risiko kerugian finansial nantinya. Apa itu? Yakni ketika seseorang terkena risiko kebakaran, kecelakaan, risiko tabrakan sehingga mengakibatkan kematian, sehingga pihak asuransi bisa memberikan sebuah bantuan melalui apa yang sudah menjadi kesepakatan di awal, yakni di sektor finansial. Terus manajemen risiko sebaiknya dipahami sebelum memutuskan untuk membeli produk asuransi. Jadi ketika kalian ingin membeli suatu atau ingin ikut andil dalam sebuah organisasi ataupun suatu perusahaan, ingin ikut asuransi, kita terlebih dahulu lihat dulu manajemen risiko yang akan timbul nantinya. Ketika kita kena risiko ini, kena bencana ini, apakah ini ditanggung oleh perusahaan asuransi? Jadi apa itu manajemen risiko? Manajemen risiko itu adalah bagaimana sekiranya kita bisa memanage suatu risiko, dan risiko perlu digarisbawahi bahwasanya risiko itu tidak bisa dihindarkan, tetapi bisa diminimalisir oleh seseorang tersebut. Terus hal ini agar kita sadar betul apa saja risiko yang dapat diklaim dan mana yang tidak menjadi tanggung jawab asuransi. Jadi tidak semuanya risiko ataupun bencana nantinya yang kita alami nantinya, wallahu a'lam, mudah-mudahan kita dijauhkan dari apa yang menjadi bahaya terhadap kehidupan kita nantinya. Makanya terlebih dahulu tujuan kita dalam melakukan sebuah ikut andil dalam peserta anggota dalam asuransi, kita terlebih dahulu melihat risiko apa yang nantinya akan timbul. Nah, selanjutnya ini sekilas yang pertanyaan yang mungkin timbul dari teman-teman maupun
dari teman-teman yang sudah melihat YouTube ini. Dan selanjutnya yakni mengenai resiko. Resiko diartikan sebagai segala kemungkinan yang terjadi. Suatu hal digolongkan sebagai risiko bila memiliki sifat sebagai berikut. Yakni yang pertama, kemungkinan yang bisa terjadi di masa depan. Risiko itu tidak bisa dilihat dan tidak bisa kita duga kapan datangnya dan kapan berakhirnya. Jadi risiko itu bisa kita alami ketika kita melakukan sebuah apa saja aktivitas kita, pasti akan timbul di masa depan nantinya. Terus yang kedua adalah kombinasi dari bahaya. Jadi risiko itu berbagai macam bahaya nantinya, baik di sektor finansial, di sektor real maupun dan lain sebagainya. Maka dari itu, bagaimana kita bisa memilih suatu risiko sebaik-baiknya agar apa yang kita lakukan lebih objektif dan bisa terarah. Dan terus yang ketiga, ketidakpastian kerugian. Jadi ketika kita melakukan sebuah aktivitas maupun ikut peserta dalam asuransi maupun asuransi konvensional maupun asuransi syariah, tujuannya adalah satu, yakni untuk menghilangkan ataupun untuk menuju suatu apa yang kita mau. Terus yang keempat, kecenderungan bahwa hasil akhir mungkin berbeda dari hasil yang diperkirakan. Jadi dalam sebuah bisnis, dalam sebuah organisasi, lembaga ataupun perusahaan asuransi, baik itu konven maupun syariah, tentunya di awal kita sudah menyangka bisnis ini akan mengalami kerugian. Bisnis ini kedepannya akan mengalami keuntungan, dan tidak diketahui kapan risiko itu akan timbul, entah itu di pertengahan jalan, entah itu di kebelakang harinya, yang mengakibatkan perusahaan itu mengalami kerugian ataupun dari pihak personal. Jadinya oleh karena itu risiko ini tidak bisa dilihat, jadi tetapi bisa diminimalisir oleh seseorang. Terus yang kelima, kemungkinan kehilangan, cedera, kerugian atau kehancuran. Nantinya ketika kita mengalami sebuah risiko yang sangat besar, nantinya akan mengalami beberapa kehilangan, cedera, kerugian dan kehancuran nantinya. Terus yang keenam, dalam hidup risiko adalah hal yang selalu dihadapi oleh manusia. Oleh karenanya manusia butuh sesuatu yang dapat meminimalkan kerugian yang akan terjadi nantinya. Karena kita beruntung mempunyai sebuah asuransi syariah. Jadi ada beberapa akad-akad yang memang sesuai dengan hukum-hukum Islam. Jadi kita tidak usah terlalu pusing ketika kita ikut andil dalam perusahaan asuransi syariah. Karena tujuan terciptanya sebuah asuransi syariah adalah untuk tabayun, yakni tolong-menolong. Terus selanjutnya adalah jenis-jenis resiko. Jenis-jenis resiko itu di sini saya menulis ada 4. Yakni yang pertama, mari kita baca. Risiko terbagi menjadi berbagai macam, yaitu 1. Spekulatif. Dalam resiko spekulatif, kamu bisa mengalami keuntungan, kerugian, atau sama sekali tidak ada perubahan. Nah, jadi dalam risiko spekulatif ini kamu bisa mengalami sebuah keuntungan, bisa mengalami sebuah kerugian, atau sama sekali tidak ada perubahan sama sekali. Apa yang menjadi risiko dalam risiko spekulatif ini? Terus contohnya dalam investasi saham. Ini contohnya dalam risiko spekulatif. Saya mencontohkan dalam investasi dunia saham. Nilai investasi di masa depan yang mungkin terjadi adalah untung, rugi, atau sama sekali tidak berubah. Kemungkinan tersebut bersifat spekulatif dan sudah disadari sebelum membeli. Jadi ketika kita membeli
ataupun investasi ke salah satu perusahaan dalam artian kita membeli suatu saham, lah tentunya tujuan utama kita adalah ketika kita investasi adalah satu, yakni untuk mendapatkan keuntungan. Dan siapa yang tidak mau mendapatkan keuntungan dari hasil yang diinvestasikan kita? Ataupun malah ketika di masa pandemi seperti ini, di pandemi Covid seperti ini, tentunya semua saham akan mengalami kerugian seperti saham Garuda. Saat ini kan penerbangan di antar negara itu ditutup. Tentunya perusahaan Garuda tentunya mengalami penurunan, sehingga saham yang dimiliki oleh perusahaan tersebut mengalami penurunan. Terus yang selanjutnya adalah resiko murni. Nah, resiko murni ini terjadi murni terhadap alam itu tersendiri, bukan dari ulah manusia itu sendiri. Apa? Yakni kita lihat di sini, pada resiko murni bila terjadi akan menimbulkan kerugian. Namun bila tidak terjadi tidak mendatangkan keuntungan maupun kerugian itu tersendiri. Contohnya adalah kecelakaan yang menyebabkan cacat sehingga membuat diri tidak produktif dan tidak berpenghasilan. Jadi dalam resiko murni, dalam aktivitas keseharian kita tidak pernah terlepas dari yang namanya resiko. Baik dalam organisasi, bisnis, lembaga, kita berangkat, contohnya gini, ketika kita berangkat dari rumah ingin cari uang, ingin sekolah dan lain-lain sebagainya, dan di pertengahan jalan kita mengalami kecelakaan. Nah, tentunya ini sesuatu hal yang tidak diduga dan kita mengalami kecelakaan yang parah. Tentunya dan disebabkan kecelakaan tersebut mengakibatkan kita cacat sehingga membuat kita tidak maksimal dalam melakukan aktivitas keseharian nantinya. Kita sudah tidak mempunyai penghasilan dari hasil kecelakaan tersebut nantinya. Kita mengalami cacat nantinya akan berpengaruh terhadap kita nantinya. Terus yang ketiga, yakni khusus, yakni kerugian dari risiko khusus bersifat pribadi. Berarti sifat risiko khusus ini bersifat personal yang dialami oleh seseorang itu tersendiri. Seperti contoh, saya mencontohkan di sini adalah pencurian. Pencurian bisa mengakibatkan banyak hal, yakni kerugian di sektor finansial, kerugian di masalah nyawa nantinya ketika kita dicuri. Tentunya ketika kita memberontak akan kita fatal nantinya, kita akan mengalami pembunuhan nantinya. Terus untuk yang keempat, yakni fundamental. Apa itu fundamental? Yakni bila terjadi risiko fundamental dapat menimbulkan kerugian tidak hanya pada diri sendiri, tapi juga pada orang banyak, sehingga ini di luar kendali manusia. Contohnya adalah bencana alam seperti tsunami atau gempa dan gempa bumi dari berbagai macam. Nah, di sini untuk yang terakhir, yang nomor 4 adalah risiko fundamental dapat menimbulkan kerugian tidak hanya pada diri sendiri, tapi juga pada banyak orang. Jadi risiko seperti ini di luar kendali manusia itu tersendiri. Dan dampak dari risiko fundamental ini menyangkut ke semua orang. Jadi bukan personal ini sudah, tetapi seperti halnya saya mencontohkan tsunami, gempa. Tentunya semua orang akan mengalami, akan merasakan risiko ini yang akan timbul. Nantinya banyak yang dirugikan nantinya ketika risiko ini akan timbul. Terus dari berbagai macam risiko tersebut dapat saya simpulkan bahwasanya spekulatif itu risiko yang saya jelaskan tadi tidak dapat ditanggung asuransi. Dari risiko tersebut juga bisa dinaik dengan uang dan tidak boleh bertentangan dengan hukum yang berlaku. Jadi dalam sebuah risiko, dalam sebuah asuransi ada hukum-hukum yang berlaku nantinya. Terus yang selanjutnya,
yang nomor 7, yakni pengelolaan resiko asuransi berbasis syariah. Jadi fokusnya kita adalah resiko asuransi yang berbasis syariah. Yakni apa definisi dari asuransi syariah? Nah, mari kita lihat apa itu asuransi syariah. Yakni asuransi syariah adalah usaha saling melindungi dan tolong-menolong di antara sejumlah orang atau pihak melalui investasi dalam bentuk aset atau tabaruk yang memberikan pola pengembalian untuk menghadapi risiko tertentu melalui akad perikatan yang sesuai dengan syariah. Jadi asuransi syariah itu merupakan sebuah perusahaan yang bergerak di bidang tolong-menolong. Di antara ketika seseorang anggota mengalami sebuah risiko ataupun bencana kecelakaan, kebakaran, kematian dan lain sebagainya. Nah, pihak asuransi nantinya akan menolong dan melindungi pihak-pihak anggota yang ikut andil dalam asuransi syariah tersebut. Dan dalam sebuah akad dalam asuransi syariah itu menggunakan akad-akad perikatan yang sesuai dengan hukum Islam, berbeda dengan asuransi syariah yang hanya mengedepankan sebuah profitabilitas tanpa memandang hukum-hukum yang berlaku dalam Islam. Terus yang selanjutnya yang nomor 8, nah di sini Fatwa Dewan Syariah Nasional Majelis Ulama Indonesia DSN MUI. Nah, mungkin dari sini kita bisa menguatkan bahwasanya asuransi ini sudah dikuatkan, sudah menjadi produk yang halal untuk umat Islam yang berada di Indonesia. Karena banyak sekarang yang berpendapat, ketika kita ikut andil dalam asuransi syariah, ini hukumnya riba, hukumnya ini haram, hukumnya ini. Nah, tentunya dalam sebuah hukum yang sudah ditetapkan oleh Fatwa MUI, tentunya sudah menjadi sebuah produk halal. Ya, dari pengertian di sini mari kita lihat dari pengertian tersebut terlihat bahwa pada asuransi syariah suatu risiko diatasi secara bersama-sama yang dikenal dengan istilah ta'awun atau sharing of risk. Jadi apa? Yakni asuransi syariah ketika kita melakukan sebuah asuransi syariah, yakni tujuan terciptanya didirikannya sebuah asuransi syariah yakni yang satu, yakni ta'awun, yakni tolong menolong. Tujuannya adalah tolong menolong dalam kerjasama. Ketika seseorang mengalami bencana dan lain sebagainya, kita bisa menolong mereka dengan apa? Dengan apa yang menjadi sebuah yang ia tanam dalam sebuah perusahaan tersebut. Dan sharing of risk, yakni ketika seseorang anggota mengalami sebuah kerugian dan lain sebagainya, kerugian ini akan ditanggung bersama. Berbeda dengan konvensional yang nantinya hanya timbang tindih nantinya. Kalau di syariah kita bisa ta'awun, tolong menolong, dan resiko yang akan timbul nantinya akan dilakukan bersama-sama. Itu yang membedakan, terus selanjutnya yaitu prinsip hidup saling melindungi dan saling tolong menolong yang didasari dengan dasar atas ukhuwah Islamiyah antara sama anggota peserta asuransi syariah dalam menghadapi malapetaka. Jadi dasar ataupun prinsip hidup saling melindungi dan saling menolong adalah prinsip dalam Islam. Memang dalam sebuah asuransi syariah kita bisa dilindungi, dan dalam perusahaan asuransi syariah kita bisa ikut andil untuk tolong menolong sesama manusia, sesama anggota dan lain-lain sebagainya. Terus selanjutnya pada konsep ta'awun yang nomor 9 ini sudah. Yang nomor 9 pada konsep ta'awun atau sharing of risk. Pengelolaan perusahaan asuransi
bukan sebagai penanggung tetapi berfungsi sebagai pemegang amanah, sedangkan nasabah sebagai peserta memberikan dana kepesertaannya ataupun donasi yang dimiliki oleh seseorang yang berkeinginan ikut anggota dalam sebuah asuransi yang dikenal dengan nama tabarru. Itu diniatkan untuk kegiatan tolong menolong sesama peserta apabila terjadi musibah di kemudian hari. Jadi terciptanya sebuah ataupun tujuan kita dalam melakukan sebuah asuransi, ikut andil dalam asuransi syariah, tujuan utamanya adalah tolong menolong ketika si A ini mengalami sebuah bencana. Nah, nantinya pihak asuransi akan menanggung ataupun menolong apa yang sudah menjadi bencana yang dialami oleh seorang tersebut. Terus yang selanjutnya adalah dana tabarruk dan dana tabungan pada asuransi jiwa yang dikumpulkan bukan menjadi milik pengelola, sehingga tidak terjadi transfer of capital. Pengelola hanya sebagai pengumpul dana atau pooling of fund. Jadi pengelola asuransi syariah itu merupakan sebuah amanah, yang mana ketika seorang anggota mengalami sebuah bencana dan mengalami sebuah risiko, nantinya pihak asuransi syariah yang akan menjadi penanggungnya sesuai apa yang sudah menjadi perikatan perjanjian di awal nantinya. Terus selanjutnya apa? Yakni yang nomor 10 adalah apabila dana tabarruk yang terkumpul tidak cukup untuk menolong peserta yang sedang terkena bencana atau musibah membayar klaim, maka pengelola wajib menutupi kekurangan tersebut. Salah satu caranya dengan pinjaman modal yang suatu saat akan dikembalikan, dari mana pengelola memperoleh pendapatan atau keuntungan. Jadi apabila dana dalam sebuah perusahaan tidak cukup untuk menampung bencana yang dialami oleh peserta, jadi pihak perusahaan mengambil inisiatif untuk meminjam ke salah satu perusahaan yang lain untuk memberikan suatu bantuan finansial kepada seseorang yang mengalami bencana tersebut. Dan nantinya dari pinjaman tersebut pihak perusahaan asuransi syariah akan melakukan pengelolaan dana, sehingga dari pengelolaan dana tersebut akan dikembalikan dari apa yang sudah dipinjam oleh pihak perusahaan asuransi syariah nantinya. Terus selanjutnya yang 11, yakni yang ke-11 adalah pengelola mendapatkan pendapatan dari fee atau ujroh yang dibayarkan oleh peserta berdasarkan akad yang telah ditetapkan sebelumnya. Jadi pengelola dalam sebuah organisasi maupun dalam sebuah bisnis, tentunya ia akan mendapatkan sebuah keuntungan, mendapatkan fee ataupun ujroh yang akan dibayarkan oleh peserta nantinya ataupun anggota nantinya. Syariah itu identik dengan sebuah akad, sebuah perjanjian di awal yang tidak akan merugikan pihak pertama ataupun yang kedua nantinya. Makanya Islam itu indah untuk kita ikuti. Syariah itu identik dengan sebuah kerjasama, sedangkan keuntungan lainnya diperoleh dari bagi hasil dari kegiatan investasi dana tabungan peserta serta surplus underwriting dan hasil investasi dari modal. Jadi sedangkan keuntungan lainnya diperoleh dari hasil kegiatan investasi tabungan dari peserta itu tersendiri. Nantinya ketika perusahaan mengalami sebuah surplus dan nantinya hasil investasi dari modal tersebut akan dikelola dan akan menjadi tanggung jawab pengelola nantinya. Dan selanjutnya yang ke-11 adalah contoh dari asuransi kendaraan bermotor. Jadi saya akan menjelaskan contoh asuransi dalam kehidupan sehari-hari kita. Di sini saya akan menjelaskan yang pertama dulu, yakni asuransi kendaraan bermotor. Apa itu asuransi kendaraan bermotor? Karena kebanyakan masyarakat itu masih bertanya-tanya apa isi asuransi kendaraan bermotor. Yakni apabila seseorang menjadi peserta asuransi kendaraan bermotor, maka
ia wajib untuk memberikan dan kontribusi dalam artian ditetapkan oleh pengelola perusahaan asuransi yang diniatkan untuk kegiatan tolong menolong atau tabaruk sesama peserta. Jadi ketika kita pergi ke salah satu perusahaan asuransi syariah dan kita mau ikut asuransi kendaraan bermotor, maka ada kewajiban-kewajiban nantinya yang sudah menjadi ketetapan dari sebuah perusahaan tersebut nantinya. Dan terus selanjutnya adalah dan tujuan dalam kita ikut andil dalam sebuah asuransi tentunya adalah dalam syariah kita adalah untuk tolong menolong. Dan selanjutnya adalah kemudian pengelola akan memasukkan dana tersebut ke dalam kumpulan dana peserta yang berupa rekening khusus. Apabila mobil peserta mengalami kecelakaan, maka pengelola sebagai wakil dari peserta tersebut akan mengembalikan dana dan rekening khusus tersebut dan memberikannya kepada peserta yang sedang mengalami musibah bencana tersebut. Jadi perlu digarisbawahi ketika kita melakukan sebuah asuransi kendaraan bermotor, yang menjadi objek sasaran kita ketika kita mengalami sebuah bencana adalah kendaraan yang menjadi sebuah tanggungan dalam asuransi syariah, yang mana ketika kita mengalami kecelakaan dan mobil yang kita kendarai mengalami sebuah kerusakan dan kehancuran, maka sesuai kesepakatan di awal dengan perusahaan asuransi syariah itu menjadi sebuah wakil dalam asuransi syariah yang akan menjadi sebuah kesepakatan nantinya ketika kita mengalami bencana kendaraan bermotor ataupun kecelakaan di tengah jalan nantinya. Tapi wallahu a'lam. Terus selanjutnya, namun apabila materi yang ketiga, yakni namun apabila sebagian peserta tidak mengalami musibah bencana dan terdapat kelebihan dana dari rekening khusus tersebut, maka pengelola berhak untuk memberikan bonus atau reward kepada peserta tidak dalam bentuk bagi hasil. Jadi ketika seorang anggota peserta nantinya ketika tidak mengalami bencana ataupun mengalami resiko dan lain sebagainya sesuai asuransi yang sudah ia ikuti, nanti ada pengelolaan manajemennya dalam asuransi syariah, yakni ketika kita tidak mengalami sebuah bencana nanti ada sebuah bonus ataupun reward nantinya dari perusahaan tersebut nantinya kepada anggota yang ikut andil dalam sebuah perusahaan asuransi syariah itu tersendiri. Terus selanjutnya asuransi kebakaran, ini yang kedua dah sudah. Jadi asuransi kebakaran, apa itu asuransi kebakaran? Asuransi kebakaran adalah ketika seseorang peserta mengikuti asuransi kebakaran untuk rumah tinggal, dia akan memberikan kontribusi dana yang sudah menjadi ditentukan oleh perusahaan asuransi syariah yang diniatkan untuk tabaruk atau tolong menolong di antara peserta. Jadi dalam sebuah asuransi kebakaran kendaraan, ya tujuannya adalah tolong menolong. Dan perusahaan asuransi syariah akan memasukkan dana tersebut ke dalam kumpulan dana tersebut rekening khusus. Bila terjadi kebakaran atas rumah tinggal tersebut, maka perusahaan sebagai wakil peserta akan mengambil dana dari rekening khusus di atas tadi dan memberikan kepada peserta yang mengalami musibah tadi. Namun bila tidak terjadi musibah kebakaran atas rumah tinggal tersebut dan masih ada kelebihan dana dari rekening tersebut, maka pihak asuransi syariah akan mengembalikan sebagaimana tersebut. Jadi ketika kita ikut asuransi kebakaran yang menjadi sebuah wakil dalam bencana kita nantinya akan menjadi tanggungan dari pihak asuransi syariah nantinya yang akan menanggung dari apa yang sudah kita tanam dalam sebuah perusahaan tersebut nantinya. Makanya tujuan terciptanya sebuah asuransi adalah untuk melindungi, untuk saling tolong menolong ketika seorang mengalami bencana, ya, seperti asuransi kebakaran, asuransi kecelakaan dan lain-lain sebagainya. Terus yang ketiga, asuransi jiwa, karena kita tidak pernah terlepas dalam maut
karena sesuai dengan firman Allah dalam Quran, kullu nafsin dha'iqatul maut, karena semua insan, setiap manusia itu akan mengalami yang namanya maut, dalam artian mati. Apa itu asuransi jiwa? Ya, mari kita lihat definisi dari asuransi jiwa. Apabila seseorang sebagai peserta asuransi jiwa dengan perjanjian masa asuransi untuk 5 tahun dengan manfaat asuransi 500 juta rupiah, maka peserta tersebut akan memberikan dana kontribusi berupa dan kepesertaan dalam artian ditentukan oleh pengelola atau perusahaan asuransi, misal 5 juta rupiah per tahun yang diniatkan untuk kegiatan tabarruk atau tolong menolong antar sesama peserta asuransi jiwa. Apabila ada musibah terjadi, dana kepesertaan tersebut diimpun dalam rekening khusus. Jadi ketika kita ikut andil dalam sebuah asuransi jiwa, ketika kita memilih asuransi jiwa dan per tahunnya kita membayar 5 juta rupiah, dan tujuannya adalah untuk tolong menolong nantinya, dan dana tersebut akan dikumpulkan dalam rekening khusus. Nah, ketika dalam sebuah anggota nantinya mengalami sebuah kematian dan lain-lain sebagainya, nanti pihak asuransi syariah, perusahaan asuransi syariah akan memberikan dana kepesertaan yang sudah dihimpun oleh suatu perusahaan asuransi syariah itu sendiri nantinya. Terus materi yang ke-16 adalah apabila seseorang peserta mengalami musibah, meninggal dunia dalam masa perjanjian, maka ahli warisnya akan memperoleh nilai manfaat atau klaim sebesar 500 juta rupiah yang diambil dari rekening dari khusus. Namun apabila peserta dipanjangkan umurnya sampai akhir masa perjanjian dan masa mendapat kelebihan dana atau surplus tersebut, maka dana kebesaran berupa tabungan peserta akan dikembalikan dengan tambahan bagi hasilnya. Jadi tidak ada kerugian ketika kita ikut dalam sebuah asuransi syariah. Jadi kita akan mendapatkan sebuah keuntungan dan kita tidak akan mengalami kerugian nantinya ketika kita mengalami sebuah bencana ataupun ketika kita melakukan sebuah kematian, yang menjadi wakil ahli warisnya adalah mendapatkan 500 juta rupiah nantinya. Dan ketika seseorang tersebut mengalami umur panjang, ya mudah-mudahan kita semua diberikan umur yang panjang oleh Allah, dan apabila mengalami umur yang panjang, nantinya akan mendapatkan dana surplus ataupun kelebihan nantinya. Ya, nanti dari apa yang ia tanam nantinya akan perusahaan dengan pihak anggota nantinya akan membagi hasil dari apa yang sudah menjadi ketetapan di awal. Terus selanjutnya, prinsip asuransi syariah. Apa itu prinsip syariah? Yakni yang nomor 1, tauhid. Ini tentunya dalam sebuah asuransi syariah adalah nomor 1 tauhid. Apa itu tauhid? Yakni membahas tentang masalah ketuhanan. Yang nomor 2 adalah keadilan. Jadi ketika kita ikut dalam asuransi syariah adalah yang menjadi prioritas dalam sebuah asuransi adalah keadilan sesama anggota. Jadi tidak ada yang dirugikan di antara kedua belah pihak, di antara peserta maupun sebuah perusahaan itu tersendiri nantinya. Terus tolong menolong. Jadi tujuan utama ketika kita ikut dalam sebuah peserta dalam asuransi syariah adalah untuk tolong menolong. Terus untuk yang keempat adalah kerjasama. Kita melakukan kerjasama di antara kedua belah pihak nantinya. Ya, ini amanah. Jadi pihak perusahaan dan pihak nasabah ini memberikan amanah kepada perusahaan untuk menjaga dari dana yang menjadi peserta itu tersendiri. Terus kerelaan. Jadi pihak peserta harus rela apa yang menjadi sumbangsi terhadap perusahaan tersebut. Terus yang nomor 7 adalah larangan riba, dan yang ke-8 adalah larangan maisir, dan 9 adalah larangan gharar. Terus
tentunya dalam sebuah asuransi syariah memiliki akad-akad yang berlaku dalam Islam. Jadi saya akan menjelaskan beberapa akad-akad yang berlaku dalam Islam. Ya, jadi untuk yang pertama adalah akad tabarru. Apa itu akad tabarru? Yakni akad tabarru adalah akad antar peserta untuk menanggung resiko bersama dengan prinsip tolong menolong dan saling melindungi. Akad tabarru adalah tujuannya adalah untuk melindungi dan untuk tolong menolong sesama peserta itu tersendiri. Dan tujuan dari kerjasama ini adalah bukan untuk mencari keuntungan, tapi saling menolong. Jadi di antara perusahaan yang menghimpun dana asuransi syariah, tujuannya bukan untuk mendapatkan sebuah keuntungan, tapi adalah untuk saling menolong dan saling bekerja sama. Dan untuk selanjutnya adalah akad wakalah bil ujrah. Wakalah bil ujrah. Apa itu akad wakalah bil ujrah? Yakni akad wakalah bil ujrah adalah bertujuan untuk mengatur pemberian kuasa nasabah kepada perusahaan asuransi untuk mengelola dana mereka dengan imbalan berupa ujrah biaya pengelolaan. Jadi akad wakalah ini mewakilkan kepada perusahaan asuransi syariah untuk mengamanahkan apa yang menjadi apa yang kita mau amanahkan kepada perusahaan tersebut. Dan pihak perusahaan tentunya dalam mengelola yang sudah memenuhi amanahnya, ia mendapatkan sebuah imbalan nantinya. Terus akad yang ketiga adalah akad mudharabah. Apa itu akad mudharabah? Yakni akad mudharabah adalah mengatur bagi hasil investasi kumpulan dana tabarru untuk peserta. Jadi akad mudharabah itu adalah akad bagi hasil di antara peserta yang sudah ikut andil dalam sebuah perusahaan itu tersendiri. Terus pembagian tersebut tidak boleh membanding perjudian, riba, dan ketidakpastian pelaksanaannya juga transparan dan nasabah mengetahui detail hasil investasi yang dibagikan. Jadi dalam sebuah asuransi syariah itu tidak boleh ada yang namanya perjudian, riba, dan lain sebagainya yang akan menimbulkan sebuah akad-akad yang bertentangan dengan hukum Islam nantinya. Terus kesimpulannya adalah akad dalam asuransi syariah memang berbeda dengan asuransi dalam konvensional, karena yang menjadi prioritas asuransi syariah adalah tolong menolong dan saling melindungi, dan berbeda dengan asuransi secara konven yang hanya mengedepankan sebuah profitabilitas dan hanya keuntungan yang diprioritaskan tanpa memandang hukum-hukum ataupun akad-akad yang berlaku dalam Islam. MUI sudah juga mengeluarkan fatwa bahwa produk asuransi syariah yang sudah ada beberapa produk dalam asuransi syariah itu sudah dihukumi halal oleh pihak Majelis Ulama Indonesia. Apa itu fatwa MUI ini? Fatwa MUI tentang asuransi syariah. MUI sudah mengeluarkan fatwa MUI nomor 21 garing DSN MUI garing 10/2001 yang menyatakan bahwa asuransi syariah tergolong ke dalam kategori halal. Jadi kita sudah mendapat sertifikat, mendapat sebuah pengakuan bahwasanya asuransi syariah ini sudah dihukumi halal oleh pihak Majelis Ulama Indonesia. Tentunya ini menjadi sebuah kebanggaan, menjadi sebuah penguat untuk umat Islam untuk ikut andil dalam sebuah asuransi syariah nantinya. Terus untuk selanjutnya adalah fatwa tersebut menjelaskan bahwa asuransi syariah satu takmim, takaful atau tadamun adalah usaha saling melindungi atau tolong menolong sama umat melalui perjanjian yang sesuai isyarat Islam. Terus ini yang terakhir yang saya simpulkan adalah dalam sebuah asuransi memang analisis sebuah risiko asuransi syariah. Ketika kita melakukan sebuah asuransi, kita ikut andil dalam sebuah perusahaan asuransi syariah, kita akan tentunya ada risiko yang nantinya akan timbul. Oleh karena itu, bagaimana kita bisa memilih risiko sebaik mungkin? Mungkin hanya ini yang bisa saya sampaikan.
Sampai berjumpa kembali di video selanjutnya. Mudah-mudahan kita selalu diberikan kesehatan oleh Allah. Wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.